peran apa yang dimainkan oleh seorang dalam suatu kelompok. Peran bisa positif maupun negatif. Peran dan tindakan positif yang membantu kelompok mencapai tujuannya meliputi yang pertama adalah mencari informasi dan opini, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan kelompok. Yang kedua, informasi dan opini, menjawab pertanyaan, mengembalikan informasi yang relevan. Yang ketiga adalah merangkum. Merangkum itu adalah mengembalikan pada utama, menarik gagasan bersama, dan merangkum suatu keputusan. Yang keempat itu adalah mengevaluasi. Evaluasi itu maksudnya adalah membandingkan proses dan produk kelompok dengan standar dan tujuan. Yang kelima adalah koordinasi, itu merencanakan kerja, memberikan arahan, menyesuaikan kontribusi anggota kelompok secara bersamaan. Peran dan tindakan positif yang membantu kelompok membangun loyalitas, menyelesaikan konflik, berfungsi dengan lancar. Tindakan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mendorong partisipasi, itu menunjukkan keterbukaan dan penerimaan, mengenali kontribusi anggota serta memanggil anggota kelompok yang lebih tenang. Yang kedua adalah menghilangkan ketegangan, itu bercanda dan menjalankan istirahat dan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian menguasai perasaan, itu tanyakan kepada anggota kelompok bagaimana perasaan mereka tentang aktivitas kelompok dan saling membagi perasaan dengan yang lain. Kemudian memecahkan masalah interpersonal, itu adalah membahas diskusi tentang masalah interpersonal dalam kelompok dan menyalurkan cara untuk menyelesaikannya. Kemudian mendengarkan secara aktif, itu menunjukkan kepada anggota kelompok bahwa mereka sudah didengarkan dan bahwa gagasan mereka sudah ditanggapi secara serius. Peran dan tindakan negatif yang melukai produk kelompok dan prosesnya masuk dalam tindakan berikut. Yang pertama adalah pemblokiran, itu artinya tidak setuju dengan sesuatu yang diajukan. Kemudian mendominasi, itu artinya adalah mencoba untuk menjalankan kelompok dengan memesan dan menuntut dari sendiri. Kemudian membuat lelucon, itu membuat lelucon yang tidak produktif dan mengendalikan kenaikannya. Kemudian adalah withdrawing, itu seperti yang dalam meeting, tidak berkontribusi, tidak membantu dalam pekerjaan yang ada, dan tidak dalam meeting. Kemudian beberapa tindakan itu bisa berupa positif maupun negatif, tergantung dari bagaimana negatifnya itu. Kemudian mengkritisi ide diperlukan jika suatu kelompok itu menghasilkan solusi yang terbaik. Namun mengkritisi setiap ide meningkat tanpa pernah menjalankan solusi yang memungkinkan untuk memblokir kelompok itu. Lelucon dalam moderasi dapat menurunkan ketegangan dan membuat kelompok tersebut lebih menyenangkan. Kalau banyak lelucon atau lelucon yang tidak seharusnya dapat membuat kinerja kelompok itu jauh lebih sulit. Yang kedua adalah kepemimpinan dalam grup. Itu Anda mungkin telah mencatat bahwa pemimpin itu bukanlah salah satu peran yang tercantum. Menjadi seorang pemimpin tidak berarti mengerjakan semuanya sendiri. Memang seorang yang membuat terkesan banyak orang biasanya akan mempunyai ide terbaik dan dapat melakukan pekerjaan terbaik, seperti dapat memenangkan peran negatif dalam memblokir dan mendominasi. Grup yang efektif menyeimbangkan ada 3 tipe kepemimpinan yang melingkupi 3 lini. Itu adalah yang pertama itu pemimpin yang informatif, itu menghasilkan dan mengevaluasi sebuah tes dan ide. Kemudian pemimpin yang interpersonal, itu memonitor proses suatu kelompok, memeriksa pasar masyarakat dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu adalah pemimpin yang prosedur, itu misalnya agenda, meyakinkan bahwa semua orang mengetahui apa tugas masing-masing untuk pertemuan yang akan datang, berkomunikasi dengan anggota kelompok, dan memeriksa untuk meyakinkan bahwa laporan itu sudah dikerjakan. Walaupun memungkinkan untuk satu orang mengerjakan sepotong job ini, dan bagi kelompok 3 tipe kepemimpinan itu sudah diambil oleh 3 individu yang berbeda. Beberapa kelompok secara formal atau informal memutarbalikkan atau membagikan tanggung jawab ini. Maka dari itu setiap orang itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang banyak berbicara atau mendengar secara efektif dan menanggapi secara non-verbal pada anggota kelompok yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dapat mendorong suatu kelompok untuk membuat suatu keputusan yang ada dalam mata. Contohnya, seorang dan kelompok itu biasanya mempunyai keluar ide. Untuk menyimbangkan hal itu, maka John Topman merekomendasikan bahwa para pemimpin juga meminta laporan mereka untuk mengungkapkan pendapat positif dari gagasan itu. Kemudian kalau untuk kelompok siswa yang sukses, sebuah studi dari kelompok siswa menyelesaikan proyek kelas menemukan bahwa siswa dalam kelompok yang sukses belum tentu lebih tampil atau lebih berpengalaman daripada siswa yang dalam kelompok yang kurang sukses.